Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Ustaz Umar baru saja selesai memimpin sholat subuh di masjid kecil yang terletak di pinggiran Los Angeles. Sebuah masjid sederhana yang menjadi tempat berkumpulnya para muslim dari berbagai latar belakang. Ketika suara radio dari ruang istirahat masjid mengumumkan kebakaran besar yang mulai melanda kawasan Hollywood Hills. Subhanallah, semoga Allah melindungi mereka, gumam Ustaz Umar sambil mendekat ke radio. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran saat ia mendengar laporan bahwa angin Santa Ana yang kencang membuat api menyebar lebih cepat. Beberapa jamaah yang masih duduk di saf belakang, termasuk Ali dan Hamid, mulai berbicara satu sama lain tentang kemungkinan adanya evakuasi, sementara suasana pagi yang biasanya tenang mulai terasa tegang. Di sebuah apartemen kecil, Farid, seorang mualaf muda yang baru beberapa bulan masuk Islam, sibuk mempersiapkan perlengkapan kerjanya sambil mendengarkan kabar kebakaran melalui ponselnya yang terus berdering dengan pemberitahuan dari perusahaan. Farid, kau perlu pergi ke area dekat Hollywood Boulevard. Ada laporan bahwa jaringan listrik terkena dampak kebakaran. Suara atasannya terdengar tegas di telepon, dan meskipun ia ragu, Farid menjawab dengan suara mantap. Baik, saya akan segera ke sana. Masih di masjid, Ustaz Umar memutuskan untuk menenangkan jamaahnya dengan mengingatkan mereka bahwa doa adalah senjata seorang muslim, dan ia mengajak mereka untuk melaksanakan doa kunut nazilah demi keselamatan semua orang di Los Angeles. Kita tak tahu siapa yang akan terkena musibah ini, mungkin tetangga kita, mungkin kita sendiri, tapi Allah Maha mengetahui. Dan kita hanya perlu bersabar dan bertawakal, ujar Ustaz Umar dengan nada penuh keyakinan, membuat jamaah mengangguk perlahan. Di luar masjid, asap mulai terlihat dari kejauhan, membuat beberapa warga sekitar berhenti di jalan dan memandang ke arah langit yang mulai berubah menjadi merah keemasan, pertanda bahaya yang semakin mendekat. Farid, yang sudah berada di dalam mobil menuju lokasi kerjanya, sempat membaca doa keluar rumah dengan lirih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Sebelum mempercepat laju mobilnya untuk mencapai tempat tugas. Hari itu, meskipun matahari mulai terbit seperti biasanya, seluruh kota Los Angeles, terutama kawasan dekat Hollywood, mulai merasakan bayang-bayang kekhawatiran yang semakin besar karena api yang tidak terkendali. Ketika Farid tiba di lokasi yang ditugaskan, ia langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Api yang membakar pepohonan tinggi menjulang ke langit, menciptakan suara gemuruh yang membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Sementara bau asap yang menyengat membuat napasnya terasa berat. Farid, cepat periksa panel utama di sebelah timur. Kita harus memastikan bahwa semua aliran listrik di kawasan ini dimatikan sebelum kebakaran merambat ke jaringan bawah tanah. Perintah supervisor di lokasi melalui radio komunikasi. Sambil mengenakan masker pelindung dan membawa alat kerja, Farid mulai berjalan mendekati panel tersebut. Tetapi langkahnya terhenti sejenak ketika ia melihat sekelompok warga yang berusaha mengangkut barang-barang mereka keluar rumah. Pak, jangan terlalu dekat ke sini, daerah ini sudah dalam zona bahaya, teriak Farid kepada salah satu warga, tetapi mereka hanya menjawab dengan terburu-buru. Kami hanya ingin menyelamatkan foto keluarga, tolong beri kami waktu sebentar. Angin yang semakin kencang mulai membawa percikan api ke berbagai arah, dan Farid menyadari bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya dengan cepat sebelum situasinya menjadi lebih berbahaya. Saat ia membuka panel listrik, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari arah utara. Dan Farid berlari beberapa langkah ke belakang untuk melihat kabel-kabel yang mulai terbakar di atas tiang listrik. Ini tidak aman lagi, kita harus keluar dari sini, teriak salah satu rekannya melalui radio. Tetapi Farid menjawab dengan suara tegas. Aku hanya butuh waktu 5 menit lagi, jika tidak, seluruh blok ini akan kehilangan daya dan sulit dikendalikan. Saat Farid bekerja dengan cepat, ia teringat pesan gurunya di masjid. Selalu niatkan segala sesuatu karena Allah. Dan jangan pernah menyerah ketika kebaikan itu harus dilakukan, meski sulit. Beberapa menit kemudian, Farid berhasil memutus aliran listrik di blok tersebut, tetapi ia melihat bahwa api semakin mendekat dan hanya ada satu jalan keluar yang tersisa, yang sudah dipenuhi oleh kendaraan evakuasi. Dengan perasaan bercampur antara lega dan panik, Farid berlari ke arah jalan utama, tetapi asap tebal dan api yang menjalar cepat membuatnya terjebak di sebuah gang kecil yang nyaris tidak terlihat oleh petugas penyelamat. Di masjid, Ustaz Umar mendengar kabar dari salah satu jamaah bahwa beberapa keluarga muslim yang tinggal di sekitar Hollywood Boulevard telah menerima perintah evakuasi, dan sebagian besar dari mereka kehilangan arah tentang kemana harus pergi.
Insya Allah, kita akan bantu mereka, ujar Ustaz Umar dengan tegas, sambil meminta salah satu jamaah untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi-lokasi pengungsian yang sudah disiapkan pemerintah. Sambil berjalan keluar masjid, ia melihat seorang perempuan tua bernama Aisyah yang sedang duduk di teras masjid, menangis dan memegang tas kecil, sementara wajahnya terlihat kebingungan. "Ibu Aisyah, apa yang terjadi?" tanya Ustaz Umar dengan lembut, dan wanita itu menjawab sambil terisak. "Saya tinggal di dekat Hollywood Bowl, keluarga saya sudah pergi duluan, tapi saya tidak tahu harus kemana sekarang." Dengan cepat, Ustaz Umar memutuskan untuk mengantar Aisyah ke tempat pengungsian yang paling dekat, meskipun ia tahu bahwa jalanan mulai dipenuhi asap dan arus kendaraan yang padat. "Ustaz, apa tidak terlalu berbahaya pergi sekarang?" tanya Hamid, salah satu jamaah yang khawatir, tetapi Ustaz Umar menjawab dengan tenang, "Kita tidak bisa meninggalkan siapapun, jika kita bisa membantu, kita harus melakukannya." Saat mereka berada di jalan, Ustaz Umar terus membaca doa perlindungan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, sambil memastikan bahwa Aisyah tetap tenang dan merasa aman di dalam mobil. Di tengah perjalanan, mereka mendengar sirene dari mobil pemadam kebakaran yang melaju kencang, tetapi Ustaz Umar harus memutar arah karena jalan utama sudah ditutup oleh polisi untuk evakuasi besar-besaran. "Ustaz, apakah kita akan sampai tepat waktu?" tanya Aisyah dengan suara gemetar, dan Ustaz Umar menjawab sambil tersenyum, "Dengan izin Allah, kita pasti akan sampai, jangan khawatir Bu." Setelah melalui beberapa jalur alternatif, mereka akhirnya tiba di pusat evakuasi yang penuh sesak, di mana Aisyah langsung mendapat tempat dan perlindungan, sementara Ustaz Umar segera kembali ke masjid untuk membantu jamaah lainnya. Farid, yang masih terjebak di gang kecil dekat Hollywood Hills, mulai mencari jalan keluar sambil mengingat kembali petunjuk dari supervisor tentang jalur evakuasi, tetapi asap yang semakin tebal membuat visibilitasnya sangat terbatas. Di saat yang sama, Ustaz Umar kembali ke masjid untuk memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal. Tetapi ia mendengar kabar bahwa beberapa keluarga lansia masih berada di rumah mereka karena tidak memiliki kendaraan. "Kita tidak bisa meninggalkan mereka," ujar Ustaz Umar dengan tegas kepada Ali, salah satu jamaah muda yang menawarkan diri untuk ikut membantu menjemput mereka. Sementara itu, Farid menemukan sebuah pintu garasi yang terbuka sebagian, dan ia masuk untuk berlindung dari panasnya api yang mulai terasa sampai ke kulitnya. Di dalam garasi tersebut, ia menemukan seorang pria tua bernama Mr. Levy yang pingsan di lantai karena menghirup terlalu banyak asap, dan Farid segera mencoba membangunkannya. "Pak, bangun, kita harus keluar dari sini," ujar Farid sambil mengguncang bahu pria itu, tetapi tubuhnya terasa lemas, memaksa Farid mencari air untuk menyadarkannya. Di luar garasi, suara ledakan gas dari rumah-rumah terdekat mulai terdengar, membuat Farid semakin cemas bahwa waktu mereka untuk keluar semakin sedikit. Ustaz Umar dan Ali berhasil menemukan keluarga lansia yang dimaksud, tetapi mereka memerlukan waktu lebih lama untuk membawa mereka ke kendaraan karena beberapa dari mereka harus menggunakan kursi roda. "Ayo, cepat, kita tidak punya banyak waktu," ujar Ali dengan nada mendesak, tetapi Ustaz Umar menenangkan mereka. "Sabar, ingat bahwa kesabaran adalah kunci, dan Allah akan mempermudah jalan kita." Di tengah situasi yang semakin mencekam, baik Farid maupun Ustaz Umar harus menghadapi pilihan-pilihan sulit yang akan menentukan nasib mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Farid yang masih berada di garasi sempit berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Mr. Levy yang pingsan, sambil terus mendengarkan suara deru api yang semakin mendekat ke arah gedung-gedung perumahan di sekitarnya. "Pak Levy, tolong tahan, saya akan cari air dan segera bawa keluar dari sini," ujar Farid sambil membuka pintu garasi dan berlari menuju sumber air terdekat. Di luar, dia mendapati keriuhan evakuasi yang semakin berat, karena kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans berseliweran mengikuti petunjuk polisi, sehingga Farid harus bergegas melewati kerumunan yang panik. Sementara itu, suara radio komunikasi dari pemadam kebakaran mengabarkan bahwa angin kencang mulai mengubah arah api, membuat situasi semakin genting di seluruh kawasan. "Farid, hati-hati, jangan sampai terperangkap oleh api," teriak salah seorang petugas yang melihatnya dari jarak dekat, menambah ketegangan di tengah kekacauan itu. Dengan sebotol air di tangan, Farid kembali ke dalam garasi dan dengan cepat menuangkan air ke wajah Mr. Levy, yang perlahan mulai terbangun karena rasa dingin yang menyelimuti. "Terima kasih, anak muda, saya merasa sedikit lebih baik," ujar Mr. Levy dengan suara serak, yang disambut oleh Farid dengan tekad untuk segera mencari jalan keluar. Sementara Farid menggendong Mr. Levy keluar dari garasi, angin dan asap semakin menyulitkan pandangan, sehingga dia terpaksa berlari melalui lorong sempit yang harus ditempuh dengan cepat.
Di sisi lain kota, Ustaz Umar bersama Ali juga tengah berjuang membawa keluarga lansia yang terjebak, di mana mereka saling membantu satu sama lain dengan penuh semangat walaupun jalur evakuasi kian tersumbat. Kita harus terus maju, percayalah kepada Allah, dan jangan biarkan ketakutan menghalangi niat kita untuk menolong sesama, ujar Ustaz Umar sambil mendorong Ali untuk segera mencari kendaraan evakuasi berikutnya. Ustaz Umar kembali menuju area penduduk yang belum dievakuasi dengan ditemani Ali, di mana mereka mendapati jalanan mulai penuh dengan kabut asap dan suara sirene yang bersahutan, sementara semangat untuk menolong semakin menguat. Kita harus cepat, jangan biarkan waktu menjemput mereka. Allah Maha mengetahui segala keadaan, tegas Ustaz Umar kepada Ali, sambil memastikan setiap langkah diiringi doa perlindungan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa warga yang terjebak di lorong sempit karena kendaraan evakuasi yang memenuhi jalan, sehingga Ustaz Umar dengan tegas memerintahkan, "Ayo, ikuti saya, kita akan bawa kalian ke pos aman." Di tengah perjalanan, Ustaz Umar mendengar suara tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya karena terpisah dalam kerumunan, dan tanpa ragu ia menghentikan langkah sejenak untuk membantu mencari si kecil. "Di mana anakmu? Ayo, tenang, kami akan mencari bersama-sama, insya Allah akan bertemu," ujar Ustaz Umar dengan nada menenangkan sambil mengarahkan kelompok kecil tersebut ke area yang tampak relatif aman. Ali bersama beberapa relawan lain berusaha membuka jalan melalui kerumunan, sehingga suara doa dan permohonan keselamatan semakin menghiasi udara yang dipenuhi asap tebal. "Jangan takut, semuanya adalah ujian, dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menimpakan cobaan lebih besar dari kemampuan hambanya," ujar Ustaz Umar, membuat mereka semakin tabah dan berusaha tersenyum di tengah keterpurukan. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa keluarga lansia, Ustaz Umar bersama Ali segera memimpin mereka menuju pintu keluar dari area yang semakin dikepung api, meski jalanan terasa semakin sempit dan berbahaya. "Ayo, cepat, jangan berhenti sampai kita benar-benar tiba di tempat yang aman," seru Ali, sehingga semangat satu persatu warga kembali terangkat meski langkah mereka berat di bawah bayang-bayang kebakaran. Di akhir perjalanan, Ustaz Umar memastikan bahwa setiap orang telah mendapatkan tempat perlindungan, sambil melantunkan doa syukur kepada Allah atas keselamatan yang baru saja dicapai. Saat berita mengenai masjid milik Ahlussunnah wal Jamaah yang tak terbakar menyebar, para jamaah yang sebelumnya panik ini berkumpul di depan masjid yang kokoh, menyaksikan mukjizat yang tampak nyata di tengah keganasan api. "Insya Allah, ini adalah tanda bahwa masjid kita diberkahi, dan Allah melindungi setiap insan yang ikhlas beribadah," ujar seorang jamaah senior dengan suara penuh haru sambil menunjuk ke masjid yang masih utuh. Media mulai berdatangan, dengan kamera merekam setiap detail keajaiban ini, yang kemudian diberitakan sebagai harapan baru bagi seluruh warga Los Angeles. Seorang reporter dari stasiun televisi lokal menanyakan, "Ustaz Umar, apa rahasia kekuatan masjid ini sehingga tidak tersentuh api meski sekitarnya hancur?" Ustaz Umar dengan tenang menjawab, "Semua karena doa dan keteguhan iman, dan kami percaya bahwa Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman," sehingga penonton meresapi pesan tersebut dengan kepercayaan yang mendalam. Di sisi lain, Farid yang baru saja selamat dari gang kecil, pun mendengar kabar tersebut melalui ponselnya, dan ia menyematkan keyakinan bahwa semua cobaan akan berlalu dengan izin Allah. "Lihatlah, meskipun dunia kita diliputi api, iman kita adalah pelita yang tidak pernah padam," ujar salah seorang jurnalis sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan hati umat Islam. Dalam suasana itu, warga dari berbagai latar belakang agama, termasuk Kristen dan Yahudi, berkumpul untuk menyaksikan kekuatan keimanan yang mampu melampaui bencana alam. Masjid ini adalah simbol bahwa kita bisa bersatu dalam iman dan saling mendukung, walaupun perbedaan ada di antara kita, ujar seorang tokoh komunitas yang hadir di lokasi. Dengan penuh syukur, seluruh umat yang hadir meninggalkan tempat tersebut dengan keyakinan baru bahwa di tengah-tengah kehancuran, keimanan dapat menciptakan keajaiban dan memberikan harapan untuk masa depan. Dalam upaya menemukan jalan keluar yang selamat, Farid yang sedang membawa Mr. Levy mendapati seorang pendeta Kristen yang juga terjebak di tengah kekacauan, dan tanpa ragu mereka saling memberikan sinyal untuk bekerja sama. "Saudaraku, mari kita saling tolong-menolong, karena dalam kesulitan seperti ini, persatuan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa," ujar pendeta itu sambil mengulurkan tangan kepada Farid. Farid menjawab dengan tegas, "Benar, insya Allah kita bisa melalui ini bersama-sama, karena setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan," sehingga keduanya segera berpadu untuk mencari rute evakuasi alternatif. Dengan bantuan peta kecil yang didapatkan pendeta dari kantor gereja, mereka menelusuri jalan-jalan yang jarang diketahui petugas evakuasi,
yang ternyata masih relatif aman dari bara api. Sambil berjalan melalui lorong gelap yang hanya disinari cahaya samar, mereka saling bertukar informasi tentang kondisi terkini dan rute yang bisa dijadikan pelarian. Disinilah jalan alternatif yang sering kami gunakan ketika keadaan darurat. Percayalah, Tuhan menyertai setiap langkah kita, kata pendeta itu dengan keyakinan yang menular kepada Farid. Farid mengangguk sambil mengatakan, saya juga percaya, dan saya berjanji akan menjaga keselamatan siapapun yang kita jumpai di sepanjang jalan ini, yang membuat mereka semakin kompak sebagai tim penyelamat dadakan. Seiring dengan langkah yang mantap, kedua tokoh tersebut menemui beberapa warga yang tampak kebingungan, sehingga mereka segera mengarahkan mereka ke rute yang telah diketahui bersama. Ayo, ikuti kami, mari kita bergerak bersama dan jadikan ini sebagai kesempatan untuk saling menguatkan di tengah musibah ini, teriak pendeta sambil memimpin kelompok kecil yang sudah mulai bertambah. Pada akhirnya, melalui kerjasama yang tulus, Farid dan pendeta itu berhasil membawa banyak orang keluar dari kawasan rawan, menyisakan harapan bahwa persatuan antar iman mampu mengatasi segala rintangan. Dalam perjalanan menuju pos evakuasi, Ustaz Umar bertemu dengan Lina, seorang sukarelawan muslimah yang tengah menyalurkan bantuan berupa air dan makanan kepada para pengungsi yang terpukul musibah. Ustaz, mari kita bantu mereka yang belum sempat mendapatkan pertolongan, karena setiap detik sangat berarti dalam keadaan ini, ujar Lina dengan semangat yang mengalir kuat di antara riuhnya bencana. Ustaz Umar tanpa ragu menyetujui ajakan Lina, sehingga keduanya bersama beberapa relawan mulai berjalan ke daerah yang masih terisolasi, meskipun aksesnya terhalang api yang terus mendekat. Ingat, Allah Maha mengetahui dan tidak pernah membiarkan orang yang beriman terabaikan, ujar Ustaz Umar sambil memberikan isyarat kepada para relawan untuk terus maju dengan semangat yang mantap. Di tengah jalan yang penuh dengan debu dan asap, mereka menemui kelompok kecil warga yang kesulitan menemukan jalan keluar, sehingga Ustaz Umar pun menghentikan langkah untuk memberikan pertolongan. Sabar, insya Allah kita akan menemukan jalan bersama-sama, tetaplah beriman, kata Ustaz Umar dengan nada penuh keyakinan, sambil membantu menuntun warga itu melalui lorong-lorong sempit. Lina dengan sigap membagikan bekal makanan dan air, sambil memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang, dan ia mengorganisir para relawan untuk saling bergotong royong. Kita harus percaya bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran dari Allah yang Maha Penyayang, ucap Lina dengan penuh keyakinan sambil memotivasi semua yang hadir. Perjalanan terasa semakin berat ketika api mulai menyulitkan jalan, namun Ustaz Umar dan Lina tak pernah berhenti, bahkan ketika darah para relawan tercampur dengan keringat perjuangan. Akhirnya, dengan penuh kelelahan namun hati yang puas, mereka berhasil membawa kelompok warga yang tersesat ke pos evakuasi, di mana senyum kebahagiaan memenuhi wajah-wajah yang sebelumnya diliputi kepanikan. Farid yang tengah melangkah melalui jalan alternatif bersama keluarga gadis kecil yang telah ia temui, mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang menyajikan pilihan sulit karena asap tebal dan aliran api yang menghalangi satu sisi jalan. Kita harus pilih jalan mana yang paling aman, insya Allah kita akan keluar dari sini, ujar Farid kepada gadis kecil itu dengan suara mantap, meski di balik kata-kata tersebut tersimpan kekhawatiran yang tersembunyi. Dalam kebingungan tersebut, Farid melihat tanda-tanda evakuasi darurat yang terpampang di salah satu sisi jalan, yang seolah menjadi petunjuk bagi mereka untuk segera mengambil keputusan. Ayo, ikuti saya, kita harus cepat sebelum api semakin mendekat, kata Farid sambil menggenggam tangan gadis kecil itu dengan penuh kehangatan, membuat si kecil merasa aman di tengah kekacauan. Sementara itu, suara sirene dan teriakan panik dari para warga memenuhi udara, sehingga Farid mempercepat langkahnya di jalur yang telah ditentukan melalui peta darurat yang ia pegang erat. Di persimpangan yang sepi, ia mendapati sebuah tangga darurat yang terpasang di sisi bangunan, yang bisa menjadi jalan penyelamatan terakhir sebelum gedung itu runtuh akibat kebakaran. Kita akan naik ke sana, di sana mungkin kita bisa mendapat akses ke jalan keluar yang lebih lebar, ujar Farid sambil mendemonstrasikan keberanian kepada gadis kecil yang sudah mulai tersenyum, menyadari adanya secercah harapan. Langkah demi langkah, mereka menaiki tangga darurat yang berderit, dengan Farid selalu memastikan agar setiap anak tangga dilalui dengan hati-hati meski suara api menggelegar di kejauhan. Sesampainya di lantai atas, Farid segera membuka jendela besar untuk memastikan agar udara segar bisa masuk, sekaligus untuk memberikan sinyal kepada tim penyelamat yang mungkin berada di luar. Dengan pandangan yang kini lebih jelas, Farid dan gadis kecil itu melanjutkan perjalanan menuju pos evakuasi berikutnya, bersumpah dalam hati bahwa setiap keputusan adalah titipan iman dan kepercayaan kepada Sang Pencipta.
Ustaz Umar bersama Lina yang tengah mengendarai kendaraan darurat tiba di lokasi terowongan tua yang sempat mereka temukan, sebuah rute sempit namun menjanjikan keselamatan bagi mereka yang tersisa di tengah kobaran api. Ini mungkin jalan keluar terakhir, mari kita bawa semua yang tersisa ke sini, kata Ustaz Umar dengan tegas sambil membuka pintu kendaraan, mengajak warga lansia dan keluarga yang belum terselamatkan. Di dalam terowongan yang gelap, suara langkah kaki, bisikan doa, dan erangan napas menjadi simfoni perjuangan yang mengiringi setiap langkah para pengungsi. Tetap bersama kami, jangan pisahkan, karena di sini kita masih memiliki peluang untuk selamat, ujar Lina sambil membantu mengatur barisan yang semakin padat di lorong sempit itu. Suasana semakin menegangkan ketika beberapa bagian atap terowongan mulai runtuh akibat getaran hebat dari ledakan api di luar, sehingga Ustaz Umar segera menginstruksikan, "Cepat, ke sini, berlindung di balik dinding tebal itu." Di tengah kesulitan tersebut, Farid yang telah berhasil keluar dari garasi, tiba-tiba muncul bersama beberapa warga lain yang sempat terjebak, dan mereka bergabung dengan rombongan di terowongan itu. "Kami ikut, insya Allah bersama kita akan selamat," kata Farid sambil membantu seorang lansia yang kesulitan berjalan, menguatkan semangat setiap orang yang terdesak dalam kegelapan. Udara yang pengap dan debu membuat pandangan sangat terbatas, namun setiap orang saling bergandengan tangan, menunjukkan tekad dan keberanian yang tak tergoyahkan. "Doa kita adalah lentera di malam yang gelap, jadi mari kita terus bersatu dan berusaha bersama," ujar Ustaz Umar sambil memimpin doa singkat yang menggema di sepanjang terowongan. Dengan penuh usaha dan kerjasama, kelompok itu akhirnya berhasil mencapai ujung terowongan, di mana sinar matahari mulai menerobos, menandakan keberhasilan penyelamatan meski dengan risiko dan pengorbanan yang tinggi. Setelah berhasil membawa mereka ke daerah yang relatif aman, Farid menyadari bahwa keluarga gadis kecil yang ia temui sebelumnya masih terjebak di lantai atas sebuah gedung yang hampir roboh akibat getaran dan ledakan yang terjadi. "Kita harus cepat bantu mereka, jangan sampai waktu semakin mendesak," teriak Farid sambil segera memanggil beberapa anggota tim evakuasi yang masih berada di dekat situ, menunjukkan tekad dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam suasana yang kacau balau, Farid menginstruksikan, "Ayo, tarik tangga darurat ini dan berikan kesempatan untuk keluargamu keluar, karena setiap detik adalah kesempatan untuk keselamatan." Ia kemudian membantu memandu keluarga tersebut satu persatu melalui tangga yang berderit, sambil mendampingi mereka agar tidak terjatuh di tengah jeruji logam yang tampak rapuh. "Jangan khawatir, kami ada di sini untuk membantu. Insya Allah nanti kita semua selamat," ujar Farid dengan suara penuh keyakinan yang seakan menjadi penguat bagi setiap anggota keluarga yang takut akan kegelapan sekitarnya. Dengan penuh pengorbanan, Farid kembali turun untuk memastikan tidak ada satupun keluarga yang tertinggal, meski lelah dan ketakutan menyelimuti langkah-langkahnya. Sambil membantu anak-anak yang menangis karena terpukul oleh kegemparan, Farid terus berteriak memotivasi, "Tetap semangat, kita akan keluar dari sini bersama-sama." Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil ketika seluruh keluarga tersebut berhasil turun dan disambut oleh petugas evakuasi di bawah, membuat mereka tersenyum lega meskipun wajah masih dipenuhi debu. "Alhamdulillah, segala usaha kita tidak sia-sia. Mari kita terus bersyukur atas keselamatan yang Allah limpahkan kepada kita," ujar salah satu ibu sambil menggenggam tangan anak-anaknya, mengungkapkan kelegaan dalam doa. Farid yang melihat momen itu, terus melangkah bersama kelompok tersebut menuju titik evakuasi berikutnya, menandakan bahwa setiap pengorbanan telah menghasilkan harapan dan kehidupan yang baru. Kabar mengenai masjid yang selamat dari kebakaran dan tindakan heroik para penyintas mulai menggelitik perhatian media, sehingga sejumlah jurnalis pun mulai berdatangan ke lokasi tersebut, mencatat setiap detail yang terjadi di lapangan. Masjid ini bukan hanya bangunan, namun simbol keberkahan yang memperlihatkan bahwa iman yang tulus mampu melindungi hambanya di saat paling genting, ujar salah seorang jurnalis kepada kamera, sehingga narasi harapan pun tersampaikan kepada masyarakat luas. Di tengah kehebohan itu, Ustaz Umar memberikan keterangan kepada para wartawan dengan tegas. Ini adalah hasil dari keberanian, doa, dan persatuan umat, yang menunjukkan betapa kuatnya iman dalam menghadapi cobaan. Warga yang berada di sekitar masjid turut menyampaikan testimoni, dengan salah seorang jamaah berkata, "Kami melihat keajaiban yang tak bisa dijelaskan, yang membuat kami semakin yakin bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman." Sementara itu, Farid yang baru saja selamat dari situasi genting ikut menceritakan pengalamannya kepada para media. "Saya hanya bertindak sesuai perintah dan iman kepada Allah, yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan," ujarnya dengan nada rendah hati namun penuh keyakinan. Suasana di lokasi semakin ramai, di mana para jurnalis tidak hanya merekam kejadian,
namun juga mengambil kesempatan untuk menyebarkan pesan keimanan dan persatuan antar agama kepada masyarakat yang lebih luas. Mari kita jadikan momen ini sebagai inspirasi, bahwa di tengah kehancuran, cahaya iman tetap bersinar dan mampu menyembuhkan setiap luka, ujar seorang reporter dengan suara penuh harap di hadapan para warga dan pejabat setempat. Diskusi dan tanya jawab berjalan dengan lancar, di mana setiap pihak menyampaikan pandangan masing-masing tentang pentingnya kekuatan doa dan keberadaan masjid sebagai pusat kebersamaan. Ustaz Umar menambahkan, masjid ini adalah lambang bagaimana Allah menuntun setiap insan untuk saling membantu, sehingga meskipun banyak yang hancur, iman kita yang tak ternilai tetap utuh, sambil menatap mata para wartawan yang terpana. Dengan liputan yang menyeluruh, media berhasil membentuk narasi bahwa di balik kekacauan kebakaran, terdapat harapan baru yang menginspirasi banyak orang untuk bersama-sama membangun kembali kehidupan dengan semangat iman dan persatuan. Di tengah perjalanan kembali menuju pos evakuasi, Lina yang terluka akibat tertimpa runtuhan ringan harus terus berjalan bersama Ustaz Umar dan para pengungsi, meskipun kondisi fisiknya mulai melemah oleh asap dan api yang semakin mendekat. Kita harus terus bergerak meski jalan terasa berat. Allah pasti memberi pertolongan bagi setiap hamba yang berjuang dengan ikhlas, ujar Ustaz Umar sambil membantu Lina berdiri, menegaskan bahwa setiap langkah adalah bentuk keimanan yang harus dipertahankan. Angin kencang yang membawa bara api semakin mendekat, membuat atmosfer di sekitar semakin panas dan hampir tak tertahankan, sehingga setiap orang harus berpacu dengan waktu dalam menghadapi bahaya yang mendekat. Lina, tahanlah, kita hampir sampai, jangan menyerah sekarang, teriak Ali sambil menggandeng tangan Lina, menambahkan semangat bagi seluruh kelompok yang berjalan bersama. Sambil melangkah, Ustaz Umar mengingatkan semua orang untuk tidak meninggalkan persediaan yang telah disiapkan, meskipun beberapa petunjuk evakuasi mengharuskan mereka untuk meninggalkan barang-barang demi keselamatan. Setiap pengorbanan kecil akan menghasilkan keselamatan besar. Mari kita teruskan perjuangan ini dengan hati yang tabah dan niat yang tulus, ucapnya, sehingga semua orang merasa mendapat kekuatan dari kata-kata tersebut. Situasi semakin genting ketika suara letupan hebat terdengar dari balik pepohonan, membuat seluruh pengungsi berhenti sejenak dan saling menengadah ke arah sumber suara. Jangan panik, percayalah bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, dan setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya, ujar salah seorang pengungsi sambil memeluk anaknya, menciptakan suasana solidaritas di tengah kekacauan. Dengan penuh tekad, kelompok itu akhirnya berhasil melewati area yang paling rawan, di mana bara api hampir menyentuh pipi jalan, dan semangat setiap orang semakin terpacu untuk melangkah lebih cepat. Di sisi jalan yang kini sedikit lebih aman, mereka berhenti sejenak untuk menarik napas dan membaca doa perlindungan bersama, sebagai pengingat bahwa keimanan adalah senjata utama dalam menghadapi segala ujian. Setelah melewati berbagai rintangan dan jalan berbahaya, Farid bersama keluarga gadis kecil dan warga yang telah ia tolong akhirnya tiba di pos evakuasi yang telah dipersiapkan, di mana bantuan medis dan logistik mulai disalurkan secara teratur. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Insya Allah semua akan mendapatkan pertolongan dan keselamatan di sini, ujar Farid sambil menepuk pundak salah satu relawan yang membantunya menurunkan barang-barang korban dari kendaraan evakuasi. Sesampainya di pos evakuasi, Mr. Levy yang telah dipulihkan kondisinya menerima pujian dari petugas. Terima kasih, anak muda, keberanianmu menyelamatkan kami sungguh luar biasa, katanya dengan nada penuh rasa syukur. Ustaz Umar yang tiba tak lama kemudian menghampiri kelompok tersebut, sambil mengingatkan, kita harus terus bersabar dan memohon perlindungan kepada Allah, karena masih banyak saudara yang membutuhkan bantuan. Di antara kerumunan, seorang ibu memeluk anak-anaknya sambil berbisik, semua akan baik-baik saja, Allah pasti menyatukan kembali kita, menambahkan semangat bagi setiap pengungsi. Yuk, kita saling bantu agar pos ini dapat berfungsi dengan maksimal sebagai tempat berteduh dan pengobatan, ujar salah seorang dokter sukarela yang hadir bersama tim medis, sehingga semangat gotong royong pun semakin terasa. Farid yang melihat semangat itu, pun bergabung dalam membantu menyalurkan makanan dan minuman kepada para korban, sambil terus memantau agar tak ada yang tertinggal dari tumpukan bantuan. Di tengah kesibukan evakuasi, petugas pengaman terus mengatur arus masuk dan keluar pos, memastikan setiap orang mendapatkan jarak yang aman dari sisa-sisa api yang masih berkecamuk di luar. Kita telah melalui banyak cobaan, mari kita bersyukur dan terus memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk membangun kembali kehidupan yang baru, ujar Ustaz Umar sambil memimpin doa singkat bersama para pengungsi. Dengan penuh kelegaan, pos evakuasi tersebut menjadi saksi bisu keberhasilan evakuasi yang penuh pengorbanan, di mana setiap orang yang selamat merasa bahwa ujian ini telah menuntun mereka pada ikatan persaudaraan yang lebih mendalam.
Di dalam sebuah terowongan pengungsian sementara, Ustaz Umar mengajak para pengungsi untuk bersama-sama membaca doa sebagai bentuk syukur dan permohonan perlindungan, sambil suara angin dan suara api yang jauh terdengar sebagai latar yang mencekam. Mari kita satukan hati dan pikiran, karena doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, yang tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesulitan, ujar Ustaz Umar dengan lantang, memimpin setiap insan untuk berdoa. Lina yang masih terluka namun tabah, menyambut doa tersebut sambil berkata, "Aku percaya bahwa Allah akan selalu memberi jalan keluar, walaupun situasi kita sangat sulit." Di antara suara doa yang menggema, terdengar pula percakapan lembut antara seorang anak kecil dan ibunya. "Ibu, apakah Allah akan menyelamatkan kita?" tanya sang anak dengan tulus, yang langsung dijawab dengan penuh kehangatan. "Insya Allah nak, iman kita adalah kekuatan kita." Di tengah keterpencilan, bahkan suara-suara dari luar terowongan yang penuh dengan sirene dan riuh evakuasi terasa begitu jauh, menciptakan momen penuh kedamaian di antara ketakutan. Ustaz Umar menutup doanya dengan harapan yang mendalam. "Ya Allah, mudahkanlah jalan kami, dan jadikanlah kesulitan ini sebagai pelajaran untuk kami agar lebih bersyukur padamu," yang membuat setiap pengungsi merasa diperkuat dalam keimanan. Saat doa usai, hujan mulai turun dengan lembut di luar, seperti sebuah anugerah, membantu meredakan suhu yang panas dan memberikan secercah harapan bahwa bencana ini mungkin segera berakhir. Hujan ini adalah berkah, melihatnya mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kelegaan, ujar salah seorang pengungsi dengan nada optimis, sehingga semangat mereka kembali menyala. Doa dan hujan pun menjadi simbol bahwa meski dalam kesulitan, setiap manusia harus senantiasa berserah kepada kehendak Allah, dengan keyakinan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan langkah yang mulai mantap, para pengungsi pun kembali melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan terowongan sementara dengan hati yang semakin kuat dan semangat yang diperbarui oleh doa-doa yang telah dipanjatkan. Masjid yang utuh di tengah kekacauan kebakaran berubah menjadi tempat pengungsian yang menyatukan warga dari berbagai latar belakang agama, membuktikan bahwa solidaritas manusia adalah kekuatan yang tak ternilai di tengah ujian. Di sini, kita adalah keluarga besar, tak peduli perbedaan, karena Allah mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menolong, ujar Ustaz Umar sambil menyambut kedatangan para pengungsi yang tampak letih namun penuh syukur. Para relawan dari komunitas Kristen, Yahudi, dan Muslim bekerja bersama, saling menyalurkan makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, sehingga semangat persaudaraan semakin menguat di tengah situasi darurat itu. Ini adalah contoh nyata bahwa meski perbedaan ada, kemanusiaan dan kepercayaan kepada Tuhan tetap menyatukan kita, ujar seorang pemimpin komunitas Yahudi sambil membantu menata kembali ruang pengungsian masjid. Tak hanya bantuan fisik yang tersalurkan, tetapi juga doa dan harapan yang terpancar dari setiap insan yang hadir, membuat suasana di masjid menjadi tempat pertemuan yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Seorang jurnalis yang datang meliput peristiwa itu mengungkapkan, "Kita melihat, di tengah bencana, bukan hanya kehancuran yang terjadi, tetapi juga terciptanya solidaritas yang menginspirasi." Di ruang pertemuan kecil masjid, perwakilan dari setiap agama bergandengan tangan, dan bersama-sama membaca doa yang dipanjatkan untuk mendoakan keselamatan semua, menunjukkan kekuatan persatuan. Mari kita jadikan momen ini sebagai pembelajaran untuk membangun kembali bukan hanya bangunan, tetapi juga hubungan antar manusia yang telah terluka oleh perbedaan, ucap salah satu tokoh komunitas dengan nada penuh harapan. Setiap orang yang hadir di masjid merasa bahwa meskipun dunia mereka dikepung oleh bencana, masih ada secercah harapan yang lahir dari solidaritas dan keimanan bersama. Dengan semangat yang menyala, masjid yang tadinya hanya menjadi tempat ibadah, kini berubah menjadi simbol persatuan yang menguatkan seluruh komunitas untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Kemenangan penyelamatan dan kekuatan iman yang tampil selama bencana semakin membuat nama Ustaz Umar dikenal luas sebagai sosok teladan, yang kini dihormati oleh berbagai pihak dalam komunitas Los Angeles. Dia telah menunjukkan bahwa keberanian dan pengorbanan, jika didasari oleh iman, mampu mengubah keputusasaan menjadi harapan, ujar salah seorang pejabat evakuasi saat menerima penghargaan atas kepemimpinan Ustaz Umar. Dalam sebuah majelis syukur di masjid, jamaah bersama pemuka agama dari berbagai latar belakang menyampaikan penghormatan, dengan salah seorang pengungsi berkata, "Ustaz Umar adalah bukti hidup bahwa kebaikan akan selalu menang di tengah segala ujian." Ustaz Umar dengan rendah hati mengakui bahwa tanpa kerjasama dan doa dari semua pihak, keberhasilan penyelamatan tidak mungkin tercapai, sehingga ia mengajak semua untuk terus bersatu di hadapan Allah. "Kita telah melalui cobaan berat,
dan sekarang saatnya kita membuktikan bahwa iman kita mampu menyatukan dan menguatkan kita untuk bangkit kembali, ucap Ustaz Umar kepada hadirin yang terpukau oleh kekuatan doa dan persatuan mereka. Lina, yang turut berjuang bersama Ustaz Umar, mendekatinya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Terima kasih, Ustaz, karena telah menginspirasi kami untuk tidak menyerah dalam menghadapi bencana," sambil tersenyum tulus meski masih tersisa luka. Keberanian Ustaz Umar mengilhami banyak relawan muda untuk bergabung dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi, sehingga semangat gotong royong mulai tumbuh kembali di seluruh komunitas. Media lokal dan nasional tak luput mengabadikan kisah heroik ini, dan banyak warga yang menyebut bahwa kehadiran Ustaz Umar merupakan titipan Allah bagi mereka yang tengah menghadapi kesulitan. Keteladanan beliau adalah pendorong agar kita bersama-sama membangun kembali bukan hanya rumah dan tempat ibadah, tetapi juga nilai-nilai kebaikan dan keimanan yang selalu menghantar kita pada keselamatan, kata seorang jurnalis dalam liputannya. Dengan penghormatan yang tulus, Ustaz Umar bersama para rekan kerjanya bertekad untuk terus berbagi pesan kasih dan persatuan, menginspirasi banyak insan untuk tetap beriman dalam setiap ujian kehidupan. Setelah api mereda dan bantuan mulai mengalir kembali, masjid bersama dengan tempat ibadah lain yang selamat dari kebakaran, bergotong royong menggalang dana dan sumber daya untuk membantu para korban membangun kembali kehidupan mereka. Marilah kita bangun kembali bukan hanya bangunan ini, tetapi juga kehidupan yang telah hancur, dengan semangat persaudaraan dan harapan yang baru, ujar Ustaz Umar saat membuka pertemuan amal di masjid. Farid yang kini memutuskan untuk menjadi sukarelawan penuh waktu, bekerja bersama para insinyur dan arsitek untuk merancang pemukiman sementara yang aman dan nyaman bagi para pengungsi. Kami ingin menunjukkan bahwa setiap cobaan membawa peluang untuk bangkit lebih kuat, dan Tuhan selalu menyediakan jalan bagi mereka yang berserah, ucap Farid sambil memperlihatkan skema perbaikan bangunan kepada warga yang hadir. Dalam rapat terbuka di aula masjid, tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang berdiskusi dan menyepakati program bantuan yang mencakup perbaikan infrastruktur dan pendirian pusat kesehatan darurat. Kerja sama lintas agama semakin menguat, terbukti dengan kehadiran perwakilan dari gereja dan sinagoge yang ikut menyumbangkan dana dan tenaga untuk merehabilitasi wilayah terdampak. Kita harus bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, di mana solidaritas dan keimanan menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan, ujar seorang pemimpin komunitas, menegaskan pentingnya persatuan dalam pemulihan. Setiap alokasi dana disalurkan melalui panitia gabungan, yang memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang paling terdampak, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pemulihan. Di sela-sela rapat, senyum kelegaan dan semangat optimis terpancar dari wajah-wajah korban, yang merasa bahwa mereka telah mendapatkan dukungan nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan tekad dan kerja keras yang berkesinambungan, masa depan mulai terlihat lebih cerah, di mana bangunan, hati, dan iman akan kembali bersinar, sebagai bukti bahwa bencana sekalipun tak mampu memadamkan semangat kebersamaan. Di tengah reruntuhan dan kenangan pahit kebakaran yang melanda Los Angeles, masjid yang selamat menjadi simbol cahaya harapan yang terus menerangi jalan kehidupan para penyintas yang kini bersatu membangun masa depan. Sesungguhnya, setiap ujian yang kita hadapi adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepadanya, dan masjid ini adalah bukti nyata bahwa iman kita tidak akan pernah padam, ujar Ustaz Umar dalam khutbah penutup pertemuan amal. Farid, yang kini telah menemukan panggilan hidupnya sebagai sukarelawan, merenungkan setiap momen perjuangan bersama senyum optimis sambil menyerahkan hasil karya dan laporan perbaikan bangunan kepada pihak berwenang. Setiap anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang, berkumpul di halaman masjid untuk merayakan keberhasilan evakuasi dan pemulihan, menunjukkan bahwa setiap jiwa telah bersatu dalam semangat persaudaraan. Ini adalah momen bersejarah, di mana kegelapan dibalut oleh cahaya iman yang tak pernah padam, ujar seorang tokoh masyarakat saat upacara syukur yang dihadiri oleh relawan dari berbagai komunitas. Keberadaan masjid yang utuh telah menginspirasi banyak orang untuk menuliskan kisah heroik mereka, yang kemudian dijadikan buku dan dokumentasi sebagai warisan nilai keimanan dan persatuan. Dalam sebuah sesi pengumpulan dana dan doa bersama, warga dari seluruh pelosok kota menyampaikan pesan bahwa bencana ini akan menjadi titik awal dari era kebangkitan, di mana setiap hati kembali menyala oleh harapan. Kita telah melalui kegelapan, dan kini saatnya kita berjalan bersama menuju fajar baru, di mana persatuan dan keimanan akan membawa kita kepada hari esok yang lebih baik, ujar seorang relawan dengan penuh semangat. Setiap doa yang dipanjatkan dan setiap tangan yang membantu satu sama lain menjadi saksi bahwa di tengah kehancuran, masih ada kekuatan yang tak terukur dalam setiap amal kebaikan. Dengan penuh keyakinan, kisah para penyintas, keberanian,
dan semangat kebersamaan diabadikan sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya, mengingatkan bahwa dalam setiap ujian, cahaya harapan selalu ada untuk menerangi jalan kehidupan.